Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Masya Allah. Kita coba mikrofonnya ditata dulu biar suaranya nggak putus-putus. Adik-adik boleh bergeser sebentar. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan malam ini di Kota Wates, Kulon Progo. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa kumpul bareng dalam rangka belajar. Dan sudah cukup lama saya tidak ikut hadir dalam kajian di Wates ya. Yang terakhir di mana dulu? Sekolah apa itu? Zaid bin Thabit. Nah, sudah sering ke Kulon Progo tapi cuman di bandara saja. Lanjut perjalanan ke daerah yang lain. Baik. Alhamdulillah. Salat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam dan nikmatnya hidayah yang bisa kita lihat ketika suasana kajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang ketika belajar di masjid terutama dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah. Turun as-sakinah kepada mereka dan mereka diliputi dengan ar-rahmah. Dan itu bisa langsung dirasakan oleh mereka yang hadir dalam volume kajian. Walaupun bisa jadi berkaitan dengan masalah dapat ilmu atau tidak, mungkin beda-beda antara satu orang dengan yang lain. Ada sebagian orang ketika hadir dalam kajian, dia nggak nyatet sama sekali. Dan ketika ditanya, blank. Nggak ada yang teringat sedikit pun. Tapi dia bisa menikmati. Dengerin ustadz membaca ayat atau membaca hadis, memberikan tausiah, keterangan-keterangan yang mudah untuk dicerna. Orang bisa menikmati. Itulah as-sakinah. Demikian pula ketika sang hamba begitu dia kajian, Allah liputi dengan rahmat. Rahmat ini meliputi kita dan Anda bawa pulang. Saat dibawa pulang, ada perubahan yang terjadi pada diri sang hamba. Rasa kasih sayangnya bertambah. Kemudian dia menjadi manusia yang lebih penyayang kepada sesama dan seterusnya. Oleh karena itulah, dengan janji semacam ini, untuk bisa kumpul dan hadir di majelis ilmu, layak kita perjuangkan. Kita butuh as-sakinah dan kita butuh rahmat. Ada pertanyaan, lalu apa manfaat ketika seorang hamba itu diberi oleh Allah as-sakinah? Kalau punya sakinah itu ada manfaat apa yang didapatkan? Allah Ta'ala berfirman, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanin. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hambanya yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka di samping iman yang sudah ada dalam hati mereka. Sehingga di sini menegaskan bahwa as-sakinah itu bisa menambah iman. Maka kalau Bapak ingin ngecas iman, ingin nambah iman, tempatnya di mana, Pak? Di tempat kajian, di masjid, di forum yang membahas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau ngajak masyarakat untuk hadir dalam forum kajian, beliau mengatakan, haya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat. Sehingga teman-teman ngaji dimanapun yang di situ membahas Al-Quran dan Sunnah, membahas tentang
tausiah-tausiah yang baik dari penjelasan para sahabat maupun para ulama generasi setelahnya akan memberikan pengaruh semacam ini. Di kesempatan sekarang kita mau membahas tentang hati yang selamat. Ini kalau di bahasa Arab kan berarti qalbun salim, memiliki hati yang salim. Sebutan qalbun salim dalam Al-Quran Allah nyatakan di dua ayat. Yang pertama di surat As-Saffat ayat 84. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan yang kedua di surat Asy-Syu'ara ayat 89. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapakah manusia yang mendapatkan keselamatan besok di yaumil qiyamah. Baik. Di surat As-Saffat ketika Allah membahas tentang Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Sesungguhnya bagian dari pengikut Nabi Nuh. Terima kasih. Sudah cukup. Ini sudah ada. Jadi nggak usah. Dah nggak usah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim." Di antara pengikut Nabi Nuh adalah Ibrahim. Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika beliau mendatangi Rabbnya dengan qalbin salim, dengan hati yang salim. Allah Subhanahu wa taala sebut hatinya Nabi Ibrahim dengan apa? Hati yang salim. Baik. Kemudian di surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak memberikan manfaat sepeser pun bagi pemiliknya ketika di dunia. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim. Seperti apa hati yang salim itu? Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai memuji Ibrahim dengan mengatakan idja'ahu biqalbin salim. Ketika Ibrahim datang, idja'a rabbahu biqalbin salim. Ibrahim datang menghadap Rabbnya dengan qalbun salim. Padahal beliau masih hidup ketika itu. Dipuji oleh Allah, beliau memiliki qalbun salim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat untuk bisa diselamatkan di yaumil qiyamah adalah hamba yang memiliki qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Seperti apa qalbun salim itu? Sekarang coba kita lihat tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan, qala Allah Ta'ala illa man atallaha biqalbin salim ay salimun minad danasi wasyirki. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, maksudnya adalah salimun minad danasi wasyirki, selamat dari kotoran dan syirik. Qala Muhammad bin Sirin, sementara kata Muhammad bin Sirin, al-qalbus salim, hati yang selamat adalah ayya'lama annallaha haqqun, orang yang meyakini bahwa Allah itu benar, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan bahwa kiamat itu pasti terjadi, tidak ada keraguan di sana, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan orang yang sudah mati. Ini menurut keterangan siapa? Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Wa qala Ibnu Abbas, lalu Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan keterangan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, maksudnya adalah hayyun yashhadu alla ilaha illallah, hati yang hidup yang di dalamnya ada ikrar syahadat
la ilaha illallah. Wa qala Mujahid wal Hasan wa ghairuhuma. Dan menurut keterangan Mujahid, Hasan al-Basri dan ulama yang lain, qalbun salim yakni salimun minasyirki. Hati yang selamat maksudnya adalah selamat dari noda syirik. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyib, kata Sa'id ibn al-Musayyib, ulama yang bergelar Sayyidut Tabi'in, beliau mengatakan al-qalbus salim huwal qalbus sahih. Hati yang selamat maksudnya adalah hati yang sehat. Wa huwa qalbul mu'min, dan itu adalah hati orang mukmin. Lianna qalbal kafir wal munafiq maridun, karena hatinya orang kafir dan orang munafik adalah hati yang sakit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit di hatinya. Wa qala Abu Utsman An-Naisaburi, dan kata Abu Utsman An-Naisaburi, al-qalbus salim, hati yang salim adalah al-qalbul khali minal bid'ati al-mutmainnu ila sunnah. Hati yang kosong dari bid'ah dan tenang dengan sunnah. Baik, ini semuanya keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Anda sudah berhasil mencatat berapa? Banyak yang kelewat ya? Nggak kekejar? Masya Allah. Dulu waktu saya kajian, Ustadz membacakan tafsir Adwaul Bayan, ya sudah dibaca sekali aja. Baik, jamaah diminta untuk maju. Oh baik, silakan Pak, maju di sini. Ini boleh diisi Pak, silakan. Sini Pak, memberi kesempatan biar yang di luar boleh dapat tempat. Di sini boleh, di sini. Terutama mohon maaf yang sebelah kanan saya ini juga boleh diisi. Masya Allah. Gesernya berapa senti Pak? Geser 5 meter boleh? Nah silakan. Mungkin yang ada di jalan boleh mendekat. Ini boleh diisi lagi, silakan. Yang penting tidak menutupi kamera. Boleh, silakan Pak. Baik, coba kita lanjutkan ya. Ada banyak sekali versi tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan sebenarnya tafsir seperti ini tidak saling bertentangan, karena antara satu dengan yang lain sebenarnya melengkapi keterangan. Dan dulu kita waktu belajar, Ustadz membacakan tafsir Adwaul Bayan, saya masih ingat. Dan beliau hanya membacakan sekali, mau dapat catatan nggak dapat catatannya itu. Maka nyatetnya harus cepat. Sehingga dulu ketika kita nyatet isyarat saja. Qala fulan pakai isyarat. Di titik ini, titik ini, titik ini. Nah nanti setelah itu dilengkapi sendiri. Karena kalau tidak akan banyak yang ketriwal, banyak yang kelewat. Nah, mau diulangi jemaah? Kita ulangi ya. Beliau rahimahullah menyebutkan banyak versi yang disampaikan oleh para ahli tafsir, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, berkaitan dengan makna al-qalbus salim, hati yang salim. Tulisan al-qalbus salim, al-qalbu as-salim. Kalau tanpa alif lam maka Anda boleh tulis qalbun salim. Jadi yang panjang lamnya bukan sinnya. Menggunakan wazan fa'il. Meskipun wazan fa'il, hamid, rahim di sini bermakna fa'il. Salim bermakna salim. Qalbun salim, pertama, menurut keterangan Muhammad bin Sirin, maknanya adalah hati yang memenuhi 3 kriteria. 1, dia mengenal Allah. Ya'lamu annallaha haqqun,
dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha benar. Artinya dia kenal Allah. Maksudnya apa sih Pak mengenal Allah tadi? Dia yakin Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Dialah zat yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Intinya kembali kepada 3 tauhid yang kita kenal, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Yang kedua, qalbun salim menurut definisi Muhammad bin Sirin adalah hati yang memiliki kriteria yang kedua, yakin kalau besok ada hari kiamat. Sehingga hati ini punya kesadaran yang namanya amal perbuatan bakal dihisab. Jenengan nglakoni napa mawon ada catatannya dan nanti akan dihisab. Karena dia yakin akan ada kehidupan yang kedua, di mana kehidupan yang kedua hamba akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Kriteria yang ketiga, kata Muhammad bin Sirin, wa annallaha yab'atsu man fil kubur, wong sing wis mati bakal dibangkitkan. Dan dia termasuk salah satunya. Maka qalbun salim menurut kriteria yang ketiga Muhammad bin Sirin adalah orang itu yakin kalau dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan jaminan selamat ketika seorang hamba dibangkitkan oleh Allah. Karena ketika hamba dibangkitkan oleh Allah, yang bisa menyelamatkan dia hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mempersyaratkan untuk bisa selamat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka datang kepada Allah, menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Baik. Nah, maka dari keterangan Ibnu Sirin rahimahullah, kita bisa memaknai bahwa hakikat dari qalbun salim adalah orang yang punya kesadaran kalau dia akan dihisab. Orang yang punya kesadaran bahwa dia akan dihisab. Sudah? Baik. Karena seorang hamba ketika dia punya kesadaran kalau dia akan dihisab, dia sadar, dia tahu kalau nanti dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan persiapan. Besok aku akan ditanya A, aku akan ditanya B, aku akan ditanya C, dan seterusnya. Nyuwun sewu, kira-kira Bapak perbuatan seperti apa yang nanti akan dihisab oleh Allah? Yang paling kecil, Pak. Kira-kira perbuatan paling kecil apa yang Bapak rasakan ini juga akan dihisab? Kira-kira apa, Pak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Sing cilik gede bakal dilihat oleh pelakunya. Dia nanti akan melihatnya. Di mana dia melihatnya? Di buku catatan amal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena itu, nyuwun sewu, mungkin ada sebagian orang kadang rodok ngremehno. Wong kaya ngono kok ora entuk. Wong kaya ngene kok dipermasalahkan. Didik-didik kok ora entuk, dikit-dikit ndak boleh, dikit-dikit haram, pengajian opo. Cuman kayak gini kok nggak boleh, cuman kayak gini kok disinggung, cuman kayak gini kok dipermasalahkan. Lah sing jenengan purun pripun? Ya mbok sing kaya ngono rasa disinggung to Pak Ustaz. Nah jenengan pengen sing disinggung niku bab napa? Nggih sing nyenengke warga niku lho Pak. Lah kalau kemudian pengajian itu disetting dulu menurut kemauan para peserta pengajian, berarti kan faktor pendidikannya hilang. Padahal yang namanya faktor pendidikan niku pripun? Meluruskan pemahaman yang salah, memotivasi jika di situ ada kebenaran, dan melarang ketika di situ ada pelanggaran. Cuman kadang orang tidak mau seperti ini. Urusan kaya ngono kok dibahas. Padahal kecil seperti ini bisa jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Bisa jadi mereka menyangka itu adalah remeh, padahal di hadapan Allah itu sesuatu yang besar. Dan kadang kita sering seperti itu.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semangat hati untuk bisa mengenali ini perkara besar, ini perkara kecil, itu tergantung dari kekuatan iman. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, orang yang sangat sensitif dengan dosa. Sangat sensitif dengan dosa. Yang orang zaman sekarang mungkin meremehkan, ya model kayak tadi. Semoga ya ngono kok dibahas. Wes, gak usah dibahas. Gak usah disalah-nyalah nih. Cuman kayak gitu. Bagi para sahabat, sebuah perbuatan dosa, mereka itu sangat sensitif. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, innakum la ta'maluna a'malan huwa bi'ayunikum addaqqa minasy-sya'ri. Kalian melakukan berbagai macam amalan yang menurut kalian itu lebih remeh dibandingkan sehelai rambut. Addaqqa minasy-sya'ri, lebih tipis daripada sehelai rambut. Wa kunna na'uddu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami anggap itu dosa besar. Jauh sekali Pak selisihnya. Padahal Anas itu menyampaikan di kalangan ulama tabi'in. Di zaman siapa? Tabi'in. Makanya imannya para sahabat jamaah nggak bisa Pak disebandingkan dengan iman generasi setelahnya. Sahabat itu menungso yang sensitif sekali dengan dosa. Nyuwun sewu nggih. Orang kalau menghisap dirinya itu kan banyak yang luput nggih Pak. Misalnya nyuwun sewu jenengan nggih. Usia berapa? Ya. 32, Masya Allah. 32 itu sudah senior atau masih junior? Sudah? Masih junior Pak. Kadang kan kita merasa saya enom sampai umur 50 loh kerasa saya enom. Karena kita merasa diri ini banyak perlu disayangi, ditoleransi, rapopo saya enom, rapopo sampai kebablasan di usia 32 tahun. Anggap misalnya Anda menghitung amal dari usia 15, berarti sekarang sudah 17 tahun beramal. Misalnya Bapak diminta, kamu hisap dirimu sendiri selama 17 tahun. Kira-kira pantas mlebu swarga atau masuk neraka? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Banyak yang lupa. Dosaku wis lali kabeh, Mas. Amalku juga banyak yang lupa. Banyak di antara kita yang lupa dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Kapan orang itu teringat? Dia teringat ketika di yaumil qiyamah. Annalahu dzikra. Tapi ada apa gunanya kalau sudah ingat di hari kiamat? Maka sekarang kalau kita diminta untuk menghisap diri kita sendiri, kita nggak bisa. Oleh karena itu jamaah, seorang hamba tidak boleh meremehkan yang namanya dosa. Kecil di hadapan kamu, tapi bisa jadi besar di hadapan Allah. Sesuatu yang diremehkan, itulah yang menjadi salah satu faktor dosa itu bernilai semakin besar. Maka Allah ceritakan di surat Al-Kahfi tentang manusia yang ketakutan membaca kitab, Pak. Wedi maca kitab napa, Pak? Buku catatan amal. Allah Ta'ala berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Ketika kitab itu sudah diserahkan, fataral mujrimin, mongko wong-wong sing rajin nglakoni dosa, al mujrimun, engkau akan lihat orang-orang yang rajin berbuat dosa itu mushfiqina mimma fihi, keweden maca isine, takut membaca isinya. Padahal kitab itu dia sendiri yang nulis. Jenengan nulis kitab bukan? Nulis. Sing nulis sinten? Malaikat. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dicatat semuanya sama malaikat. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Cilik gede dilebokno, besar maupun kecil dimasukkan. Maka orang ini ketakutan ketika melihat kitab itu, lalu dia mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Iki kitab apa to iki? Cilaka awakku. Iki kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Gede cilik kok mlebu kabeh. Jadi yang mungkin kita menganggap mong kaya ngono. Itu menurut anggapan orang. Karena hatinya sakit. Sehingga orang yang hatinya sakit, kesadaran dia terhadap kesalahan, kesadaran dia untuk sensitif terhadap perbuatan yang keliru rendah. Makanya kadang dia remehkan, mong kaya ngono kok. Jangan katakan mong kaya ngono. Melbu catatan. Melbu catatan. Sahabat itu mereka sangat sensitif dengan yang namanya dosa dan maksiat. Makanya ketika mereka melakukan dosa-dosa yang kita anggap itu sebagai hal yang remeh, tapi kata mereka, wa kunna na'uddu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami anggap itu sebagai dosa besar. Baik. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin mengenai makna qalbun salim. Hati yang punya kesadaran terhadap apa? Hisab ketika di akhirat. Bahwasanya kita semuanya akan dihisab oleh Allah. Kehidupan yang kedua isinya hanya hisab, tidak ada amal. Mungkin nalikane ning donya juga donyane wong liya ora ono sing ngerti. Nyuwun sewu, maprasi galengan sak senti. Wonten mboten ngoten niki? Mboten enten nggih. Teng mriki mboten enten, teng masjid kok maprasi galengan. Nek teng Sabin ngoten niku, masyaallah. Ora ono sing ngerti. Sing duwe sawah sebelah ya ora tau nilii wong ning Jakarta. Akhirnya setahun geser 5 cm, 2 tahun geser 20 cm. Ngoten nggih, Pak? Lama-lama dia bisa mendapatkan tanah lebih dari 1 jengkal. Dia mungkin merasa aman. Rano polisi sing ngerti. Kecekel polisi mboten Pak niku, Pak. Sing maprasi galengan niku, Pak. Nggih mboten, Pak? Mboten, Pak. Rano kok polisi pamung praja dengan kono. Sampean ngopo, Mas? Tapi ingat, hidup tidak sekali. Mungkin dia bisa merasa aman nalikane ning donya, ketika kehidupan yang kedua nanti dia akan berhadapan dengan Allah dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan diri walaupun anaknya banyak, walaupun hartanya banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang orang itu terlalu bangga dengan anak dan hartanya sampai dia merasa besok di akhirat akan bisa diselamatkan oleh harta dan anaknya. Sebagian orang kafir itu punya keyakinan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Sinten niku Pak Al-As bin Wa'il As-Sahmi? Beliau salah satu gembong orang musyrikin, wonge wis tuwek tapi suka bikin masalah. Al-As bin Wa'il ini ayahnya sahabat Amr bin As. Anaknya seorang pejuang, sahabat yang mulia, tapi bapaknya manusia yang jahat. Dia pernah punya masalah dengan Khabbab ibn Arad. Sahabat Khabbab bin Arad, apa pekerjaannya? Pandai besi. Pandai besi. Nah, Al-As bin Wa'il itu pesan sama Khabbab, gawekno senjata, gawekno pedang, gawekno tameng dan seterusnya. Pesan beberapa kebutuhan senjata dengan pandai besi. Dan dibuatkan sama Khabbab. Ternyata setelah jadi digawa sama Al-As bin Wa'il, wong ora gelem bayar. Ditagih sama Khabbab. Mana bayarannya? Aku wis kerjakno, kok durung kok bayar? Orang tua ini orang musyrikin ya, suka bikin masalah dia. Wis tua tapi suka bikin masalah. Dia bilang apa? Aku tidak akan memberikan upah kepadamu sampai kau kufur kepada Muhammad. Sampai kau kufur kepada Muhammad. Lalu apa yang dikatakan oleh Khabbab? Sudah, kalau memang demikian, aku tidak akan menagih utang darimu sampai kau mati kemudian nanti dibangkitkan. Akan tak tagih besok di hari kiamat. Apa kata Al-As bin Wa'il? Kalau memang betul aku akan dibangkitkan oleh Allah setelah mati, maka aku akan punya banyak harta dan punya banyak anak. Karena anaknya Al-As ini banyak dan hartanya banyak.
Dia berpikir itu akan dibawa sampai kiamat. Padahal orang musyrik punya keyakinan, wong nek wis mati tidak bakalan dibangkitkan oleh Allah. Makanya Al-As berani nantang. Nek bener sesuk aku mati kok dibangkitkan oleh Allah, mesti aku jadi wong sugih ning akhirat. Wah, Masya Allah. Berkaitan dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Tahukah kamu orang yang kufur dengan ayat-ayat kami? Wa qala la utayanna malan wa walada, dan dia berani mengatakan sesuk di hari kiamat kita akan diberi oleh Allah harta dan anak yang banyak. Maka dibalas oleh Allah, at-tala'al ghaiba amit takhada indar rahmani ahda. Apa awake wis ngerti hal yang gaib? Wis iso nyawang perkara akhirat. At-tala'al ghaiba, apakah dia sudah bisa melihat hal yang gaib? Amit takhada indar rahmani ahda, atau dia sudah membuat perjanjian dengan Allah besok nalikane ning hari kiamat tambah sugih. Nah, ini namanya at-tahakkum 'ala Allah. Wani nyebut perbuatan Allah yang tidak dia ketahui. Dan itu salah satu di antara pelanggaran besar yang banyak dilakukan oleh orang musyrikin jamaah. Maka kaum muslimin yang kami hormati, ana wong sing kaya ngono, Pak. Duwe keyakinan nalikane ning akhirat besok gimana, Pak? Dia akan diberi oleh Allah kekayaan dan harta. Donyane nalikane ning donya bakal digawa sampai akhirat. Wong-wong musyrik duwe keyakinan kaya ngono, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak tidak memberikan manfaat, kejaba wong sing datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nyuwun sewu. Tiang niku nek pun sepuh yang dibanggakan apanya, Pak? Anaknya. Anakku ana sing dadi iki, anakku ana sing dadi iki, anakku ana sing dadi iki. Ngoten nggih? Itulah yang dibanggakan oleh orang tua. Saya pernah itu melihat ada orang kecelakaan ringan. Jadi beliau kecelakaan tepat di depan saya, terus saya menyingkir. Alhamdulillah nggak tertuduh, Pak, karena nggak nyenggol sama sekali. Suami istri yang sudah sepuh, yang mungkin usianya di atas 60 tahun atau mungkin mendekati 70. Luka di kakinya. Begitu dia diselamatkan, sing disebut-sebut wong anak iki, engko sik tunggu anakku iki polisi. Anakku polisi, bolak-balik nyebut seperti itu. Sudah kita minggir dulu. Engkau saya anakku iki polisi, Pak. Padahal dia disuruh minggir biar nggak ganggu jalan. Itulah karakter wong nek wis tuwa, Pak. Sing dibanggakan sinten? Sinten, Pak? Anak. Leres nggih, Pak? Nah, yang kayak gitu sampai mati bangga dengan anak. Sampai mati itu kebanggaan kepada anak tidak hilang, Pak. Maka mungkin dia terhadap harta, wis tuwa, wis pensiun, penghasilannya tidak seperti dulu, wis ra nyambut gawe, saiki wis karek mantap mangan tabungan, sehingga mangan saonone duwene iku ya dipangan. Tapi dengan anaknya dia bangga. Aku duwe anak dadi iki, aku duwe anak dadi iki, duwe anak dadi iki. Kebanggaan pada anak itu tidak hilang sampai digawa mati. Nah, wong muslim kok kaya ngono, berarti dia tiru-tiru kebiasaan orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, anak dunya kabeh ra ono manfaate ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Kejaba wong sing menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nek nasab pripun, Pak Ustaz? Nasab maksudnya piye? Misale anake kiai, napa anake ustad, niku napa nggih boten saged dislametke kare nasabe, Pak Ustaz? Masya Allah, tidak ada istilah itu di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nasab, bahkan poros nasab. Poros nasab itu berarti siapa? Wong sing paling dhuwur. Misale aku ki anake Kiai sinten. Kiai sinten, nama kiainya Kiai sinten. Pokoknya duwe nasab sing apik. Dulu mbah saya itu Kiai Kanjeng sinten. Ya.
Apakah Kiai Kanjeng Sinten bisa menyelamatkan dirinya sendiri kalau berbuat salah? Tidak bisa, apalagi menyelamatkan kesalahan orang lain. Maka di yaumil qiyamah kita diajarkan kaidah oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Menungso boten saged nanggung kesalahan wong liya. Sing dosa A, ra iso kok kemudian wis B, dosamu wae A tak tanggung, boten saged. Setinggi apapun dia. Karena itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya awakmu Muhammad, nek awakmu nglakoni syirik, kabeh amalmu ilang. Padahal itu seorang nabi yang menjadi puncak dari nasab terbaik. Andaikan beliau berbuat kesyirikan, seluruh amal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terhapus. Maka tidak ada istilah nasab bisa menyelamatkan dengan nasab saja. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan dalam sebuah hadis, wa man batta'a amaluh lam yusri bihi nasabu. Sapa sing amale telat tidak akan bisa dipercepat dengan nasabnya. Sehingga nyuwun sewu, nasab memang kelebihan, sebagaimana kekayaan juga kelebihan. Sudah masuk waktu Isya. Pripun nih? 1 menit lagi. Ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah berupa nasab yang baik. Ada yang diberi kelebihan oleh Allah berupa kekayaan, diberi nasab berupa jabatan. Ada yang diberi kelebihan berupa kesempurnaan fisik, dan beragam kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing hamba. Tapi itu semuanya hanyalah kelebihan duniawi dan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasab memang kelebihan, tapi kalau orang yang bertakwa barulah berfungsi sebagai sebuah kelebihan yang indah. Sebagaimana kekayaan ketika dipegang oleh orang yang bertakwa, barulah kekayaan itu berfungsi sebagai apa? Kekayaan yang barokah. Duwe jabatan nggih ngoten. Nabi Yusuf nalikane dadi pejabat dan beliau seorang nabi sampai bisa memindahkan banyak orang muslim dari kalangan Bani Israel. Pada waktu itu Mesir isinya orang kafir. Begitu Nabi Yusuf mendatangkan keluarga dari Bani Israel yang ada di Syam pindah ke Mesir, barulah Mesir terisi orang-orang muslim. Baik, cerita selanjutnya nanti kita akan bahas setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan. Jadi siapapun akan bertanggung jawab dengan amalnya masing-masing. Sing nglakoni amal dialah yang bertanggung jawab dengan amalnya, bukan orang lain. Baik karena kekayaannya maupun karena keturunannya maupun karena apapun. Bahwa yang namanya amal dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Selanjutnya kita beralih kepada tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim. Kata Ibnu Abbas, hayyun yashhadu alla ilaha illallah. Hati yang salim adalah hati yang hidup, yang dia mengakui persaksian la ilaha illallah. Bismillah. Baik. Hati yang salim adalah hati yang dalam dirinya ada ikrar la ilaha illallah. Ini baterainya penuh ya. Bismillah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambil lagi. Bismillah, subhanallah. Nah, pegang aja ya. Baik, kita beralih ke tafsir sinten? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan illa man atallaha biqalbin salim, yakni hayyun, hati yang hidup, yashhadu an la ilaha illallah, dan dia memiliki ikrar la ilaha illallah. Nah, ini salah satu di antara bukti bahwa definisi hati yang hidup adalah hati mukmin. Hati yang punya ikrar la ilaha illallah niku atine sinten, Pak? Wong muslim. Karena orang kafir itu hatinya mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati mereka. Sehingga orang kafir yang dia sama sekali tidak terisi nama Allah dalam hatinya, atau dia berbuat syirik sehingga di hatinya terisi Allah dan selain Allah, dan Allah tidak menerima amal perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala sebut hatinya terkunci, hati yang mati. Karena itulah jamaah dibilangkan Allah, modal dasar untuk bisa memiliki hati yang salim adalah ketika sang hamba itu punya hati yang terisi la ilaha illallah. Nah, kados ngeten niki perlu dijaga. Maksudnya pripun, Pak? Yang namanya la ilaha illallah itu bisa hilang. Sebagaimana amal yang lain bisa batal. Salat wonten mboten pembatalan salat? Ada. Puasa ada pembatal puasa? Ada. Zakat ada nggak pembatal zakat? Pembatal zakat niku napa, Pak? Sebutkan pembatal zakat. Tidak sesuai dengan nisab. Sudah kalau sholat tidak sesuai dengan rukun, itu bukan pembatal. Dia tidak memenuhi rukun. Pembatal itu seperti ngentut, berbicara. Sebutkan pembatal zakat. Riya. Contoh yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian, zakat kalian bil manni wal adza. Al mannu niku napa? Mengundat-undat. Aku wis tak kei lho kowe iki, wis tak kei kok sek kaya ngene. Itu namanya al mannu. Wal adza, atau menghina orang lain. Kemarin dia ngasih zakat, hari ini dia menghina orang yang menerima zakat itu. Menungso kok isine mong jaluk. Dasar orang jaluan misalnya. Nah, maka dia menghina penerima tadi, itu bisa menyebabkan zakatnya batal. Walaupun sudah terjadi memenuhi rukun dan syaratnya, tapi di saat setelah itu dia melakukan al-man wal adza, zakatnya batal. Haji dan umrah wonten mboten pembatalnya, Pak? Ada. Di tengah ikhram dia melakukan hubungan badan, maka ikhramnya batal. Haji dan umrahnya bisa batal. Baik. Sehingga dari 5 rukun Islam kita mengenal ada pembatal salat, ada pembatal puasa, ada pembatal zakat, ada pembatal haji. Demikian pula yang pertama ini, syahadat nggih wonten pembatale. Masih banyak orang yang belum mengakui kalau syahadat itu bisa batal. Sehingga nyuwun sewu, ada banyak orang yang dia punya pemahaman, yang penting kan wis tahu syahadat. Yang penting wis tahu ngucapno kalimat syahadat. Kapan jenengan ngucapno kalimat syahadat? Nalikane tetaan. Wah, wis suwe banget lho, Pak. Yang penting kan iku. Nek wis duwe syahadat, berarti saklawase ya muslim. Nek ra tau salat, ya tetap muslim. Nek ra tau poso, ora apa-apa, sing penting wis tau ngucapne syahadat. Ini pemahaman permisif, dan itulah akidahnya Murji'ah. Murji'ah itu punya pemahaman, wong niku nek wis tau nglakoni syahadat, ngucap syahadat ping pisan seumur hidup, walaupun cuma sekali seumur hidup, maka selamanya dia muslim, apapun yang dia lakukan. Walaupun dia melakukan perbuatan maksiat, walaupun dia melakukan perbuatan kesyirikan, imannya tidak berkurang sama sekali. Karena menurut mereka amal perbuatan itu tidak mempengaruhi iman. Niki keliru, Pak. Dan nyuwun sewu, Imam Ahmad pernah mengatakan, lau futishat ahlu Baghdad lakana a'dhamuhum murji'ah.
andaikan akidahnya penduduk Baghdad di zaman Imam Ahmad, akidah mereka itu dibongkar, mungkin dominan mereka Murji'ah. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad itu mungkin sama seperti yang terjadi di masyarakat kita. Andaikan pemahaman masyarakat Indonesia itu betul-betul digali lebih dalam, banyak di antara mereka yang terjangkiti penyakit Murji'ah. Ratau sholat, ratau poso, rapopo, engko sing penting nek mati kowe iki ditahlilke. Melbu tahlil. Karena dalam pikiran dia seperti itu, sehingga dia tidak pernah melakukan ibadah sama sekali. Tapi dalam keyakinan dia, yang penting seperti itu. Ini kenapa buatan bahaya Pak? Akhirnya ngajari orang untuk males. Dikon ngelakoni ibadah ragelem, kon ngelakoni sholat ragelem, Jumatan sering bolos. Gelem tekon ning masjid nek pas kurban, ana pembagian daging. Nalikane sholat Id, alhamdulillah saya gelem teko. Tapi untuk kegiatan ibadah yang lain gak mau dia. Dan kegiatan-kegiatan kesyirikan kadang dia itu masih aktif. Sajen ning sawah, iki wiwitan gitu. Terus kagem Dewi Sri sajen pitik sairis ditaruh di tempat-tempat tertentu. Kalau kayak gini ceritanya, terus dia bilang nanti insya Allah mlebu swarga, yang penting wis tahu nglakoni syahadat, ini akidah Murji'ah dan ini berbahaya. Sing bener pripun Pak? Syahadat niku saged batal. Kados dene salat nggih saged batal. Nah, salah satu pembatal syahadat adalah hilangnya jinsul amal. Hilangnya jinsul amal niku maksudnya pripun? Ora tau babar blas nglakoni amal. Sing ora tau salat niku nggih, sing ora tau poso, ora tau ngamal. Walaupun dia KTP-ne muslim, tapi ketika dia tidak punya jinsul amal yang menjadi syarat minimal untuk bisa disebut muslim, niku syahadatnya ora ana gunane. Ada seorang ulama yang ditanya, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Sehingga orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah kan berarti wis nyekel kunci. Nah, nek wis nyekel kunci, ya iso mlebu, wis nyekel kunci. Maka dijawab oleh beliau, "Na'am, la ilaha illallah miftahul jannah." Betul sing jenenge la ilaha illallah niku kuncine swarga. Walakin likulli miftahin asnan. Tapi sing jenenge kunci ini kan mesti ono kuntune kunci. Nggih. Gawa kunci mboten, Pak? Kita tunjukkan. Sing jenenge kunci mesti ono giginya. Nah, Masya Allah. Kunci ini kok kathah, Pak? Nah, nek misalnya Pak, sing pundi niki. Nah, sing niki mawon. Nah, ini kan ada gigi-giginya. Kira-kira nek niki polos saged damel buka mboten, Pak? Bisa? Nggak bisa. Kunci itu ada giginya. Nek kuncine sampean polos, rano untune tidak ada giginya, nggak berfungsi. Dapat hadiah nggak nanti? Maka jemaah, terus pripun niku kuncine kok polos niku? Nalikane wong ora tau nglakoni salat, ora tau gelem poso, ora kenal agama, mbuh ora ngerti najis sing ndi ra najis sing ndi. Anggere nguyu ora tau cewek. Dan itu banyak orang yang seperti itu. Mohon maaf, dia bukan orang yang secara dunia punya banyak fasilitas dan kekayaan. Kadang nggih uripe niku melarat. Rekoso buruh tani, tapi urusan agama ngadoh, dia menjauh. Pada waktu dia meninggal dunia, pripun piyambake? Ora tau gelem salat ya, Pak. Nek dikon salat ora gelem. Mbah ngerti najis mbah ora itu. Dia kalau nguyo anggere ketemu ban metu. Terus ya wis, mbah cewek mbah ora gak ngerti. Akhirnya dia gak pernah berpikir kalau ini nanti akan dipakai sholat, gak pernah berpikir tentang wudhu, gak pernah berpikir tentang masalah mandi junub itu apa. Seperti inikah yang dimaksud orang yang bisa memegang kunci surga? Maka kunci nek rano untune tidak berfungsi. Sehingga Ibnu Abbas menyampaikan, hati sing urip qalbun salim adalah hati yang dia punya la ilaha illallah
dan la ilaha illallah digawa sampai mati. Makanya jenengan Bapak Ibu yang kami hormati, sayangi akidah la ilaha illallah. Jangan sampai melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tauhid orang itu hilang. Napa mawon Pak? Sing nomor siji syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Nek awakmu nglakoni syirik we Muhammad, sedaya amalmu batal, termasuk syahadatmu ya iso batal. Syahadat bisa batal gara-gara nglakoni syirik. Terus nomor loro napa Pak sing kathah dilakoni masyarakat? Yang tadi, tidak punya jinsul amal, gak gelem nglakoni amal minimal syarat muslim. Dan yang paling utama kata para ulama adalah sholat 5 waktu. Makanya nek jenengan kagungan tonggo Pak, uripe wis rekoso, sering kepanasan, macul ning sawah, sek ra gelem salat, niku dielingne Pak. Mbok mesakne awakmu. Nek rekoso-rekoso ya ning donya tok wae. Aja sampe rekoso ning akhirat. Pisan-pisan ning masjid kono. Ngresiki atine dhewe-dhewe. Sehingga kalaupun kita ini dadi wong melarat ya melarat ning donya. Jangan sampai melarat kehidupan yang kedua ya tambah melarat. Nyun sewu, saya punya tetangga yang kayak gitu Pak, dan saya kasihan sekali. Jadi ini kakak beradik. Sing kakake niku rajin ning masjid. Dua-duanya hidup dalam satu rumah, tidak punya anak, tidak punya suami. Ibu-ibu. Usianya kurang lebih 70-an. 70-an ya, kakak beradik. Kakaknya itu rajin ke masjid. Sholat 5 waktu, ikut berjamaah bareng saya ya. Adiknya blas gak pernah mau sholat. Saya sempat nyampaikan ke kakaknya, mbok niku dijak sholat. Wah aku nih ngejak sholat tuh ya omong nesu-nesu, gopos, gak usah. Bahkan sampai ketika diingatkan, dieling nih, kowe iki yo maca la ilaha illallah. Aku durung ngarep mati kok maca la ilaha. Hanya disuruh membaca la ilaha illallah waktu sakit, itu tidak mau dia. Sudah meninggal belum ada 1 tahun yang lalu. Dalam posisi nggak pernah sholat dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Secara KTP muslim Pak. Dia berada di lingkungan semua penduduknya muslim kecuali pendatang yang non muslim. Sehingga ada orang yang punya keyakinan seperti itu. Dalam bayangan dia, gone sok mati aku mbok ditahlilke ya. Muga-muga dosaku hilang. Apa gunanya amal orang kalau dia sendiri tidak mau beramal? Bahkan ada sebagian orang yang punya keyakinan salat-salat yang ditinggal non dhisik nalikane wis tuwa pas loro, mbok coba diganteni wong liya. Datang ke pondok pesantren. Nyun sewu Pak Kiai, kakek saya meninggalkan sekian sholat. Berapa tahun? 5 tahun. Ya sudah, kalau begitu kita buat proyek pelaksanaan sholat. Nah itu proyek di pesantren. Wonten lho Pak, ngaten. 1 sholat 5.000. Diborong para santri. Insyaallah. Jadi santri 1, kowe kudu nglakoni sholat duhur selama 1 bulan. Duhur tok selama 1 bulan. Sehingga nanti dia sholat duhurnya double. Duhur sekarang untuk dia dan duhur untuk orang tadi. Jadi duhur sebulan itu ping pinten Pak? Duhur 30 kali, 30 ping 5 itu lumayan nih Pak. 150 iso nggih jajan. Nih tunai di depan, insyaallah. Tapi pelaksanaannya kamu harus jadi pembadal sholat, badali sholat wong liya duhur selama 1 bulan. Santri 2 maghrib selama 1 bulan. Santri 3 subuh selama 1 bulan. Totalnya 5 tahun, berarti tinggal berapa santri tadi? 150. Proyek nih Pak. Saged boten Pak ngaten niku Pak. Krana gunane. Seperti ini tidak ada manfaatnya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah dia kerjakan. Karena dalam agama ini tidak semua amal bisa diwakilkan.
Memang ada sebagian amal yang bisa diwakilkan. Contohnya bayar zakat, niku sakit diwakilkan. Jenengan metu duit zakat, aku titip ya Mas, tolong sebarkan, bisa. Contoh yang lain, haji dan umroh itu bisa dibatalkan. Iki aku duit duit, tapi aku ra iso nglakoni, awake loro karena sudah sepuh atau dia nggak sanggup secara fisik. Nyuwun tulung dibadalne, tak bayari, saged. Bisa. Tapi kalau sholat tidak bisa. Karena tidak bisa diwakilkan, maka sing ra gelem nglakoni salat jangan harap besok di akhirat iso selamat. Itulah yang disebut dengan jinsul amal. Baik. Selanjutnya, keterangan yang disampaikan oleh Mujahid Hasan Al-Basri, dan juga ini yang diambil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Beliau mengatakan al-qalbus salim, hati yang selamat adalah salimun minad danasi wasyirki, hati sing selamat yang bersih dari kotoran hati dan dari perbuatan syirik. Hati yang selamat dari kotoran hati dan perbuatan syirik. Baik. Kotoran hati niku napa, Pak? Sedaya maksiat niku kotoran hati. Sedaya maksiat, semua bentuk maksiat itu kotoran hati. Contohnya Pak, nggih nglakoni dosa niku. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, idza adnabal abdu dzanban, nalikane manungsa niku nglakoni dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, dititikkan dalam hatinya satu noda hitam. Nek rajin dosa nggih titik. Nek dosane gede ramong titik, Pak. Sak yo. Jadi sing ketutup kata. Terus noda-noda hitam ini nanti gimana? Hati itu seperti kaca. Nek kokean kotoran, cahaya tidak bisa masuk. Makanya jangan bisa lihat ya. Kaca yang ada di sekitar kita. Biasanya sing nelek mepet kaca niku napa? Hah? Cicak itu tiba itu. Yang nempel kaca. Serangga kecil niku nggih, Pak. Ya. Sehingga ada lalat, ada apa. Saking banyaknya kotoran kira-kira gimana? Butak. Bruwet sehingga tidak bisa dimasuki cahaya. Hati seperti itu digambarkan oleh Nabi SAW. Idza adnabal abdu dzanban, nalikane hamba niku nglakoni dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka di hatinya dikasih satu noda hitam. Nek tobat pripun, Pak? Fa in taba wastaghfara sukila qalbu. Nek piyambake tobat mohon ampun kepada Allah, mongko dosa tadi dihapus. Makanya Nabi SAW menyebutkan ada ibu minad dzambi kaman la dzambalahu. Wong sing tobat dari perbuatan dosa niku statusnya kados dene sing ra duwe dosa, karena dosanya tadi dihapus. Wa illa nek piyambake ra gelem tobat. Wong niku nek ra gelem tobat dalam kondisi ketika dia tidak merasa bersalah. Atau yang kedua, ngerti salah tapi ngeremehno. Dua orang yang dia tidak mau tobat. Satu, ra gelem nglakoni salah. Dua, ngerti salah tapi ngeremehno. Tiga, sombong. Sehingga ngerti salah, aku tahu iki salah, aku tahu iki dosa gede, tapi ra apa-apa, tak lakoni. Ini akhirnya nggak mau tobat. Seperti iblis itu, dia tahu kalau itu salah. Iblis itu tahu kalau ini berbahaya, tapi sombongnya membuat dia makin berontak. Makanya pada saat dia dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Kok awakmu kira gelem sujud nalikane tak kuperintah? Ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud, kenapa awakmu ora gelem sujud? Iblis ngasih alasan apa? Tidak minta maaf, tidak minta ampun, sudah divonis salah itu. Tapi dia menunjukkan kesombongannya. Qala ana khairum minhu. Aku lebih apik timbangane Adam. Aku lebih tinggi daripada Adam. Oh, Adam itu pendatang baru.
Iblis karo Adam tua pundi, Pak? Hah? Luwih tua Iblis. Adam itu pendatang baru tapi lebih berilmu, sehingga dia lebih mulia dengan kelebihan ilmunya. Sing tua ora trimo. Pendatang baru luwih pinter, teko-teko kok disuruh menghormati. Sing tua boten trimo. Wonten niku, Pak. Hah? Lah, itulah kira-kira ilustrasi yang terjadi kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Qala ana khairum minhu. Aku luwih apik timbangane Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Loh, asal permulaan itu kan di luar pilihan. Kenapa kau jadikan itu sebagai alasan untuk mengatakan lebih baik? Pernahkah Adam itu pesan sebelum diciptakan? Adam, gue pengen diciptakan dari mana? Dari api atau dari tanah? Wahai iblis, kamu mau diciptakan dari mana? Dari api atau dari tanah? Apakah pernah ada pilihan seperti itu? Tidak pernah. Sesuatu yang sifatnya tidak ada pilihan itu bukan prestasi. Sesuatu yang sifatnya bukan pilihan itu bukan prestasi. Aku iki wong Jogja, luwih dhuwur timbangane wong Solo, jare sapa? Nah, sampean lahir ning Jogja apa dhisik tau iso milih? Solo karo Jogja dhuwur ndi, Mas? Hah? Pripun? Sing dhuwur ning Kaliurang nggih, Pak. Emang nggone ning jalan Kaliurang ngene ya ning dhuwur. Ada sebagian orang yang terkadang dia merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain karena masalah saya keturunan A, saya keturunan B. Aku iki wong Arab luwih dhuwur timbangane wong Jawa. Aku iki wong Londo luwih dhuwur timbangane wong Jawa. Dulu kan ada kayak gitu, Pak. Alhamdulillah kasta seperti itu sekarang hilang. Walaupun perasaan sebagian orang masih bertahan di sebagian orang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan asal penciptaan itu di luar pilihan, maka jangan kau jadikan sebagai alasan kau merasa lebih berprestasi daripada yang lain. Baik, iblis ketika sudah tahu dia salah, dia merasa sombong dan dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih apik timbangane Adam. Kau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Allah tidak terima alasan seperti ini. Nah, ketika orang berbuat salah dan sombong seperti tadi, kata Nabi SAW, wa illa zida hatta ta'lawa qalbah. Kalau dia tidak mau bertobat, tidak mau minta ampun, maka akan ditambahkan noda-noda hitam tadi sampai menutupi permukaan hatinya. Nek wis nutupi permukaan hatinya, angel dikandani, sulit untuk diajak bertobat. Kata Nabi SAW, fadzalikumurran, fadzalikumurran, fadzalikumurran. Kaya ngono kulah yang disebut dengan ron. Kaya ngono yang disebut dengan ron. Napa niku ron? Kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun. Kenapa sampai manusia itu tidak mau beriman kepada Al-Qur'an? Kata Allah Ta'ala, bal rana ala qulubihim, karena atine ono ron. Maka yaksibun disebabkan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Sehingga dengan adanya ron itulah hatinya jadi kotor, bruwek, budak, saking banyaknya dosa. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hamba yang masih punya kesadaran, gelem ngaku salah ketika ngelakoni dosa. Awal mula tobat itu adalah gelem ngaku salah. Sebab nek wong niku boten purun ngaku salah, bagaimana dia mau bertobat? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inti tobat niku napa, Pak? Apa inti dari tobat? Menyesal. Inti dari tobat adalah menyesal. Nabi SAW mengatakan an-nadmu huwa taubah. Intine tobat niku nyesal. Nyesel itu karena dia tahu ngelakoni salah. Sehingga wong sing jengene yang namanya wong nyesel niku mesti boten purun balik, Pak. Aku wis kapok nyesel. Nyesel kok saya menikmati niku dereng
nyesel. Aku menyesal Pak Ustadz, sudah melakukan riba. Lah kok saya utang riba Pak? Butuh ya Pak. Loh ya, berarti awakmu iki durung nyesel. Sing jenenge menyesal itu ketika dia sadar bahwasanya itu salah dan dia mengakui kalau itu perbuatan dosa. Nah, makanya kalau sepanjang orang itu belum mengaku salah, dia tidak akan pernah tobat. Baik. Selanjutnya termasuk di antara kotoran hati adalah kotoran berupa sifat buruk yang merugikan orang lain. Sifat buruk yang merugikan orang lain. Contohnya dengki, iri, mau apa boleh, sombong, apalagi Pak? Hah? Sifat buruk yang suka merugikan orang lain. Sombong, iri, dengki. Hah? Kenapa? Seneng ngerasani, ngerasani itu perbuatan. Nah, itu perbuatan dosa tadi. Jadi jenengan nek ngrenengi itu ada noda-noda hitam di hatinya. Nek bendino ngrenengi Pak, ya bendino nitik-nitik noda hitam tadi. Tapi ada sifat yang dia menjadi kotoran batin. Sifat-sifat jahat yang ada pada diri manusia. Sombong, dengki, iri, pengen menang sendiri, dan seterusnya. Sifat seperti ini termasuk di antara akhsaul khuluq, sifat yang paling jelek. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepadanya agar berlindung dari apa? Dari perbuatan hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kulli hasidin, sedaya wong sing hasad, idza hasada nalikane piyambake hasad. Lah nek awake dhewe sing hasad, oh berarti awakmu termasuk ayat itu. Maka renungkanlah, saat kita hasad berarti saya termasuk di antara penjahat yang Allah perintahkan seluruh hambanya untuk berlindung dari kejahatan saya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Padahal Masya Allah, sing jenenge hasad itu bisa datang di semua orang. Dan biasanya hasad niku kan kepada orang yang selevel, okay? Atau serumpun, semadhab. Podo-podo seneng mancing, hasad. Podo-podo pedagang, hasate pedagang niku karo sinten? Pedagang hasad karo ustad, ora tumon Pak. Pedagang kok hasad karo ustad niku nggih ra tumon. Nek ustad hasate kali sinten Pak? Nggih. Ustad hasate karo ustad. Ulama hasad dengan ulama, pedagang hasad dengan pedagang, pegawai hasad dengan pegawai, aparat hasad karo aparat. Wong wedok hasad karo wong wedok, sing lanang hasad karo sing lanang. Nyun sewu, ini tolong diperhatikan ya. Kadang begini, ada suami istri ikut hadir kajian atau acara bareng-bareng kumpul, sudah? Nah, begitu mereka bubar, saling nyawang, gitu. Mbok sing kene nyawang kono, kono nyawang kene, dan seterusnya. Intinya ketika bubar kan saling nyawang. A dan B ini teman akrab. C, D, E, F, G sampai Z itu tidak ada masalah, teman akrab. Suatu ketika si A ini memuji B, istrinya si A memuji B di depan A. Iki lanang kabeh nggih Pak. A, B, C, D ini lanang kabeh nggih. Suami semua. Suatu ketika mereka sebenarnya nggak ada masalah, hidup rukun, akrab, bergaul bagus. Namun suatu ketika istrinya A memuji B di depan A. Kayak lho Pak, kaya ngono Pak, kayak lho Pak, kok delok ento Pak. Ngrewangi momong anake Pak. Lho Pak tuh melu jemuri. Kayak lho ngono to. Akhirnya apa?
tiba-tiba muncul rasa hasad dalam hati suaminya tadi. Aslinya mereka nggak ada apa-apa. Begitu ada seperti itu, maka sang suami jadi tiba-tiba muncul emosi. Bukan sasaran emosinya bukan istrinya, tapi kemudian gara-gara itu dia jadi hasad sama B. Apa sih definisi hasad tadi? Berangan-angan agar nikmat yang ada di tangan orang lain hilang. Akhirnya dia membayangkan, moga-moga cepat loro, cepat mati. Siapa pemicunya? Pemicunya siapa, Pak? Makanya terkadang disebut musuh dalam selimut. Niku sinten, Pak? Itu tumo niku, Pak. Sehingga bisa saja dia menjadi pemicu terjadinya permusuhan antar warga, antar masyarakat gara-gara itu. Sing lanang nggih ngoten. Kedelan kan bojone kan. Sebenarnya wanita-wanita ini nggak ada masalah. Ibu-ibu PKK, satu dasawisma, ngeten nggih, kumpul bareng, acara bareng. Sampai pada satu keadaan suaminya memuji istri orang di depan istrinya. Apa yang terjadi? Langsung muncul kebencian dari sang istri kepada wanita yang dipuji oleh suaminya tadi. Dia mungkin tidak meluapkan kebencian itu kepada suaminya, tapi dia luapkan itu kepada wanita yang dipuji oleh suaminya. Terus gimana, Pak? Akhirnya muncul hasad. Siapa penyebab hasad? Jawabannya kurang kompak. Nek istri tadi kok kompak loh, Pak? Siapa penyebab hasad? Maka tolong diwaspadai, nggih. Sehingga yang namanya memuji itu sensitif. Maka sebaiknya jangan memuji pasangan hidup orang lain di depan suami atau di depan istri Anda. Kalau memang punya kelebihan, ya sudahlah, mereka masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Nek jenengan pengen punya kelebihan seperti dia, silahkan. Tapi kalau sampai pada titik berharap mudah-mudahan nikmat orang itu hilang, ini bahaya, itulah hasad. Berharap punya nikmat seperti yang dimiliki oleh orang lain, itu namanya ghibthah, dan ini boleh. Tapi kalau berharap nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang, itu namanya hasad. Wah, angel ya, Pak. Kadang tonggo sawah niku nggih hasad. Sing kono panene luwih kathah, sing kene kok saithik. Padahal waktu nandur bareng. Terus tiba-tiba muncul hasad. Niku cara ngilangno pripun, Pak? Bolak-balik nggih kula niku kados ngoten niku. Padahal hasad itu dosa besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada satu tips yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengajarkan seperti ini. Kalau kamu hasad sama si A, maka lawan hatimu dengan cara doakan kebaikan bagi si A. Pripun, Pak? Baik, gini caranya. Sampean hasad dengan si A dalam urusan apa? Dhisik kula niki karo si A daftare bareng, Pak. Sama-sama jadi pegawai. Tapi karirnya si A itu melejit, cepet. Langsung jadi atasan saya. Lah gua dadi rodok dongkol. Padahal kula nggih sregep. Tapi kenapa si A yang lebih punya jabatan dibandingkan saya? Karirnya bagus. Baik, ini tak ajari. Ucapkan doa. Gimana? Ya Allah, tambahkanlah kebaikan dan keberkahan bagi si A. Jadikan karirnya semakin melengkap tinggi. Buat dia makin kaya dan sehat selalu hidupnya. Berikan keberkahan bagi keluarganya. Sanggup mboten, Pak? Sampai ngajari doa. Lah aku ya ora kuat nek kon ngomong kaya ngono. Loh, itu buktinya sebenarnya kamu itu masih ada suasana hasad. Makanya dongakno kebaikan untuk saudaranya enggak mau. Rugine napa to, Pak? Nek si A itu lebih susah daripada kamu. Oh, tidak mengurangi jatah rezekimu.
Iya, tapi nek kondongan aku ya ora kuat ya Mas. Itulah bentuk perjuangan melawan batin. Jadi hatimu yang penuh dengan kotoran hasad tadi dilawan dengan cara seperti ini. Dongakno. Baik, saya coba. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan bagi si A, mudahkanlah urusan si A, berikan keberkahan bagi si A, dan berikan aku yang lebih baik daripada si A. Nah, bagian akhir ini yang lerem, okay? Bagian akhir ini yang lerem. Sehingga di bagian awal mungkin kangelan le nyebut, wah berat ini Pak, mosok malah kondongano kebaikan untuk si A. Wong Arab yang saya harapkan, Arab ini kok si A niku bangkrut, nek iso usahane hancur, kok malah didongano barokah. Ya Allah, berikanlah aku yang lebih baik daripada itu. Nah, itu yang ngelerem. Insya Allah Allah berikan kepada Anda. Ketika ada potensi hasad seperti itu, dilawan dengan cara berdoa kepada Allah, memohon yang bertentangan dengan keinginan batinnya. Was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Baik. Berarti kira-kira Pak, nek bojo kula nggih muji wong lanang liyane di hadapan saya, itu kira-kira doa yang tepat gimana Pak? Karena kan tiba-tiba kadang muncul hasad gara-gara istri memuji suami orang lain. Ya Anda juga bisa berdoa seperti tadi. Siapa yang dipuji? Si B nih Pak. Istri saya suka memuji si B. Baik, coba baca doa ini. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan bagi si B dan berikan kepadaku istri yang lebih baik. Setuju Pak? Wah, langsung kompak nih. Masya Allah. Nah, penyakit ini menjalar di semua tempat. Makanya bahkan sampai pun ulama itu punya penyakit hasad. Imam Bukhari rahimahullah itu pernah jadi sasaran hasad. Az-Zuhli itu seorang ahli hadis kibar, tapi pernah hasad sama Bukhari. Sampai dalam majelisnya Az-Zuhli, dan Imam Muslim ada di situ. Imam Muslim muridnya Bukhari ada di situ. Beliau pernah ditanya tentang gimana menurut kamu tentang Bukhari. Oh, itu langsung dikasih tahzir, jarah wa ta'zir. Imam Bukhari itu seperti ini, jangan duduk di majelisnya. Ya? Imam Muslim nggak terima, langsung berdiri, pecinya diangkat. Tutup kepala beliau, diangkat. Pergi dari majelisnya Az-Zuhli di saat semuanya sedang tegang mendengarkan. Lalu tulisan Imam Muslim, hasil catatan mendapatkan hadis dari Az-Zuhli tadi, ditaruh di atas keledai, dipecut. Tak balik no buku, tak balik no ilmumu, tak balik no. Saya tidak mau mencatat hadis dari Az-Zuhli. Nah, itu contoh karena pengaruh hasad. Dan tercatat dalam sejarah ahli hadis, salah satu di antara fenomena yang sangat menarik yang sering dibahas oleh para ulama. Hasad itu sampai terjadi pada ulama ahli hadis. Ini bukan ulama receh Pak, gunung dalam masalah hadis. Ya Bapak lihat, Imam Muslim duduk di majelisnya itu kan. Berarti beliau bukan ulama yang biasa. Beliau ulama yang gunung dalam masalah hadis. Sebagaimana Imam Bukhari juga orang gunung dalam masalah hadis. Nah, kita berlindung kepada Allah dari penyakit seperti ini. Kemudian termasuk di antara kotoran batin adalah syubhat. Syubhat itu apa Pak? Hah? Syubhat itu ya bahasa lainnya kesesatan gitu Pak. Pemikiran menyimpang itulah syubhat. Gara-gara orang punya pemikiran menyimpang, sehingga sesuatu yang jelas jadi samar. Gara-gara punya pemikiran yang menyimpang, sesuatu yang jelas niku bisa jadi apa? Samar. Cetok-cetok haram jadi abu-abu, itu gara-gara syubhat. Cetok-cetok wajib jadi sunnah, itu gara-gara syubhat. Makanya pengaruh syubhat itu besar. Sehingga sebagian ulama menasihatkan asyubhatu qattafah wal qulubu dha'ifah. Sing jenenge syubhat itu menyambar-nyambar, tapi batin kita ini lemah.
Bisa jadi ada orang yang berilmu tapi gara-gara syubhat dia jadi sesat. Abdullah Al-Qasimi termasuk salah satu di antara orang yang pernah membuat karya hebat. Dia itu punya sebuah buku yang dipuji oleh para ulama dengan kalimat laqad ishtara bi kitabil jannah. Abdullah Al-Qasimi telah membeli surga dengan kitabnya. Membeli surga dengan kitabnya. Kitab nopo niku, Pak? Kitab tauhid. Bantah orang-orang Syiah dan para pengagum kuburan dengan pendekatan logika. Dengan pendekatan logika. Jadi kalau kita baca kitab itu menggunakan pendekatan logika untuk bantah orang-orang yang suka berbuat syirik. Kalau pakai dalil kan mungkin aku ya duwe dalil kaya ngono, padha-padha duwe dalil. Karena yang musyrik ini dia juga muslim awalnya, tapi membela praktek kesyirikan di kuburan. Maka dibantah oleh Al-Qasimi. Kitab itu judulnya As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Perseteruan antara Islam dan paganisme. Beliau jelaskan di situ tentang kenapa syirik itu menodai akal. Jadi orang kalau berbuat syirik itu akalnya ditaruh di bawah lutut, Pak. Perbuatan yang sangat tidak masuk akal. Dan dia jelaskan dengan sangat ilmiah sampai dipuji oleh para ulama, laqad ishtara bi kitabil jannah. Dia telah membeli surga dengan kitabnya. Tapi apa yang terjadi? Karena mungkin orang ini terlalu suka menggunakan logika berlebihan, lama-lama terpengaruh dengan pemikiran ateis, lalu jadi ateis dan mati dalam keadaan ateis. Sering jadi permisalan yang disampaikan oleh para ulama, sekelas orang seperti ini saja bisa mati ateis. Seorang hafid Quran, muadzin, ketika mau adzan dia naik menara, tengok kanan kiri, lihat ada seorang wanita Nasrani, tertarik untuk dia nikahi. Akhirnya dia nikah, pindah agama, murtad. Ditanya sama temannya setelah sekian waktu, gimana nasib hafalan Quranmu? Padahal dia hafid Quran. Apa kata dia? Semua lupa kecuali satu ayat. Apa satu ayat itu? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Bisa jadi akan datang satu hari di mana orang kafir itu berangan-angan, andaikan dulu aku jadi muslim. Cuman itu ayat yang diingat. Berarti kan ayat ini seolah-olah apa? Nampar dirinya. Loh kok kamu sekarang malah milih keluar Islam? Wong besok seperti itu keadaanmu. Nah, maka jamaah, terkadang beberapa pemikiran yang menyimpang itu menyebabkan orang jadi melihat sesuatu yang jelas salah kelihatan samar, yang wajib jadi kelihatan tidak wajib, yang jelas haram jadi abu-abu. Itu bahayanya syubhat. Sehingga kadang PR kita untuk meluruskan orang yang punya syubhat itu butuh waktu, karena harus menjelaskan dulu, duduk perkara masalahmu ada di sini. Baik. Selanjutnya, termasuk di antara penyakit hati adalah dorongan syahwat. Dan ini yang menyebabkan orang itu meninggalkan perintah syariat atau melanggar larangan syariat karena keinginan dia untuk mendapatkan sesuatu. Pengen iki dilakoni, padahal itu bahaya, padahal itu haram. Pengen iki dilakoni, padahal itu dilarang. Banyak kayak gitu, Pak. Banyak. Itulah bahaya apa? Orang punya penyakit syahwat. Lah terus carane pripun, Pak? Sing jengene menungso kan mesti yo nglakoni maksiat. Kabeh niku nglakoni maksiat. Terutama nyuwun sewu, syahwat yang berkaitan dengan lawan jenis. Ada juga orang yang tergoda syahwat berkaitan dengan masalah materi dunia. Seneng jukuk donyane wong liya. Apalagi yang paling parah kalau dia dipercaya untuk membawa dana milik masyarakat, termasuk negara. Nah itu semuanya karena dorongan syahwat. Pengen ngambil hartanya orang, pengen korupsi,
pengen manipulasi, termasuk dana yayasan dan seterusnya. Ini penyakit syahwat. Termasuk juga interaksi dengan lawan jenis. Gitu. Seneng nyawang aurat, niku nggih termasuk syahwat. Nah, yang kayak gini cara untuk menanggulanginya gimana, Pak? Yang seperti ini, orang kalau sudah terjangkiti penyakit syahwat, sering-sering baca dalil yang berisi tentang ancaman akhirat. Besok ning neraka ono kaya ngene, ning neraka ono kaya ngene, ono kaya ngene, ono kaya ngene, jadi takut dia. Kenapa orang melakukan riba? Kenapa dia melakukan riba? Karena dorongan syahwat. Aku pengen ya Pak, aku butuh. Akhirnya dia melakukan riba. Maka caranya agar dia bisa turun dari semangat untuk melakukan riba, diberitahu. Kowe nek nglakoni riba, awaslah hati-hati. Engkau awakmu ditantang perang oleh Allah Ta'ala dan seterusnya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri atau kita tutup, ada 5 pertanyaan. Yang 3 ini berhadiah, pertanyaannya dari Ustaz. Kemudian yang 2 ini dari jamaah. Maka yang 2 silahkan dipersiapkan, silahkan mau bertanya tentang masalah yang disampaikan Ustaz. Tapi yang 3 ini kita dulukan biar yang mau bertanya siap-siap. Baik, pertanyaan yang pertama. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, Pak. Siapa yang angkat tangan? Buku yang judulnya umur ya. Buku umur yang kedua dianya. Angkat tangan dulu. Duluan mana itu? Ini, Ya. Nah, ini yang depan ya, Masya Allah. Dari mana Mas? Lenda, dekat sini. Baik. Pertanyaannya, siapa nama Ketua Takmir Masjid Al-Muttaqin? Tadi belum kenalan ya? Saya ganti sekarang. Pertanyaannya adalah, apa tafsir Qalbun Salim menurut Ibnu Abbas? Orang yang hatinya hidup, Ada ikrar? Masya Allah. Dapat hadiah Pak ya. Hadiahnya 100 Pak. 100.000. Oh buku. Nilainya 100. Oh, dapat hadiah. Baik, pertanyaan yang kedua. Ini prinsip hidupku, Ustaz. Prinsip hidupku. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan ayat yang menyebutkan Qalbun Salim. Ada 2 ayat yang tadi kita sebutkan ya. Ibu. Monggo. As-Saffat 84, cerita tentang siapa itu? Nabi Ibrahim. Yang kedua, Asyura apa Asy'ara? Asy'ara 89. Alhamdulillah. Coba sebutkan ayatnya. 1 saja. Enggak apa? Beriwan? Mboten hafal. Nggih, enggak apa-apa. Dapat hadiah insyaallah. Nanti dikurangi sampulnya nggih. Ini buku yang ketiga. Ada orang apa? Utang. Ada orang utang. Ada orang utang. Nggih. Ini siapa yang ibu atau bapak? Bebas. Ya. Sebutkan kriteria Qalbun Salim menurut Ibnu Sirin. Nah, ini gampang ini insyaallah. Ya Mas, kasih itu tanda angkat tangan kok izin. Baik, duluan. Silakan. 1. Dia percaya kepada Allah, bahwa Allah itu benar. Maksudnya Allah benar itu apa? Rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Nah, selanjutnya yang kedua, dia yakin kiamat pasti terjadi. Yang ketiga,
Dia percaya kalau dia akan dibangkitkan. Alhamdulillah dapat hadiah, Pak. Baik, dua pertanyaan ini dari jamaah, monggo tunjuk jari langsung disampaikan ke Ustaz. Tidak ada, alhamdulillah. Buatan nonton Pak? Enggak, silakan. Pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai syubhat tadi Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita untuk mengatasi atau menangkal dari syubhat itu yang di sekitar kita itu. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya tentang bagaimana kiat-kiat kita untuk menyangkal syubhat. Nah, mungkin bedakan antara menyangkal dengan menghindari. Beda ya. Kalau menyangkal itu berarti Anda harus bantah. Kalau menghindari berarti rasa diwoco. Di tempat mana kita paling banyak dapat syubhat? Di medsos, komen YouTube itu banyak sekali, insyaallah. Sehingga misalnya saya ceramah sesuatu, komennya itu banyak sekali. Yang komen isinya pemikiran menyimpang banyak juga. Nah, sebelum dia mau menerima itu, kadang kan orang gini ya, Pak, kalau ada banjir, kalau ada aliran arus ya, bagaimana caranya agar kita bisa masang benda di situ? Diblok dulu, blok baru pasang benda, kan gitu ya. Nah, ilmu itu seperti aliran arus tadi, aliran air terus. Nah, orang kalau pengen memasang syubhat tertentu diblok dulu. Nah, ngebloknya pakai apa? Jangan sok bener. Nah, itu ngeblok. Jangan sok tahu. Jangan krasa bener dewe panitia surga dan seterusnya. Pokoknya kalimat-kalimat itu. Tujuannya apa? Biar ini nggak diterima dulu, dah. Baru setelah itu dia menyampaikan syubhat. Nah, biasanya kayak gitu. Makanya kalau kita berada di lingkungan online, lingkungan kan sekarang ada dua ya, dunia nyata dan gaib. Dunia maya masing-masing orang itu tergantung circle-nya, Pak. Kalau Anda masuk ke dunia maya yang circle-nya orang-orang kayak gitu, ya nanti penuh dengan syubhat. Tapi kalau dunia maya Anda milih teman, kan bisa milih teman gitu. Facebook bisa milih teman, IG bisa milih teman nggak? Bisa. Ketika di dunia maya Anda milih teman, milih ini, maka insya Allah lebih bersih syubhat. Nah, mungkin kalau kita tinggal di sebuah lingkungan, kita tidak bisa milih. Aku kan dhisik ning kene, Pak. Lahir di sini, hidup di sini, orang tua saya di sini. Tapi lingkungan saya mungkin tidak sependapat dengan saya. Akhirnya sering crash dengan takmir masjid, sering crash dengan ini, sering crash dengan ini. Nah, dia nggak bisa menghindar. Sudah? Nah, mungkin untuk di dunia nyata dia kesulitan. Baik, perjuangan berikutnya di dunia maya. Jangan sampai kamu punya circle yang orangnya adalah orang yang penuh dengan syubhat. Pilih teman yang baik. Itulah upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari syubhat. Jadi bedakan antara menghindari dengan menyangkal. Kalau menyangkal ada syubhat, kita hadapi. Misalnya ada yang berpendapat bunga bank itu bukan riba, misalnya ya, salah satu contohnya. Sudah? Nah, terus Bapak mau bantah itu. Nah, ketika mau bantah kan berarti harus menjelaskan dulu hakikat bunga bank itu apa, akad orang ketika nabung di bank itu seperti apa. Lalu ya, setelah itu dijelaskan hukumnya bagaimana. Baru kemudian kita bisa menilai ini riba atau bukan. Panjang. Maka untuk menyangkal syubhat butuh ilmu. Butuh ilmu. Kalau nggak ngerti, Pak, kalau nggak ngerti lebih baik menghindar. Dan belum tentu orang yang berilmu dalam kondisi dia membawa kebenaran menang debat, belum tentu.
Saya ulang ya, tidak jaminan orang yang membawa kebenaran menang debat. Tidak jaminan. Karena menang debat itu bukan tanda kebenaran. Baik, satu ketika ada orang yang datang kepada Imam Malik. Lalu orang ini menyawarkan kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, aku mau berdebat dengan Anda." Terus beliau tanya, "Kalau aku yang menang, nanti aku akan ikut Anda. Kalau kamu yang menang, Imam Malik harus ikut saya." Baik, anggaplah misalnya dalam berdebat ini tuh kamu yang menang, berarti aku ikut kamu. Lalu ada si A, lalu kita bertiga debat, saya dan kamu debat A. A yang menang, ya kita harus ikut A. Dah, kita ikut A. Datang si B, kita bertiga satu pendapat. Lalu berdebat dengan B, B yang menang, ya kita ikut B. Nah terus jadinya gimana itu? Maka Imam Malik mengatakan, "Ya lukain meluka, hei wong bodoh, agama kok gedolanan? Agama kok gedolanan? Sejak kapan kebenaran itu identik dengan menang debat? Menang debat itu hanya urusan pinter ngomong dan tidak pinter ngomong. Sing bener tapi ram pinter ngomong, ya menang. Mungkin dia akan kalah debat. Tapi wong sing salah pinter ngomong, bisa jadi dia menang debat. Makanya kalau mau debat dengan orang, tolong pastikan sing dilayani iki pinter ngomong atau tidak. Iku ngeyelan apa? Pinter ngomong, yo aja dilayani. Karena kamu tidak bisa menjamin apakah kamu bisa menang debat atau tidak. Ingat, belum tentu perdebatan yang menang bisa menyadarkan orang. Khawarij yang dihadapi oleh Ibnu Abbas itu jumlahnya 6 ribuan. Begitu Ibnu Abbas menang debat dengan mereka, yang tobat sepertiga, yang tobat 2/3, yang sepertiga bertahan. Jadi kan walaupun menang tidak semuanya tobat. Ibnu Abbas itu menang ketika debat dengan Khawarij. Ditekuk-tekuk sama Ibnu Abbas, sudah habis alasan mereka. Tapi kendati demikian, walaupun Ibnu Abbas menang, tidak semuanya tobat. Masih bertahan ribuan orang. Kurang lebih 2000 yang bertahan, tetap bertahan sebagai Khawarij dan mengkafirkan Ali. Maka tidak jaminan yang menang debat dia berada dalam posisi yang benar. Sehingga kalaupun kita tidak bisa berdebat, sebaiknya tidak usah melayani orang lain untuk debat, karena debat itu tidak jaminan dia benar. Wallahu a'lam. Pencegah. Pertanyaan yang terakhir. Nah, monggo. Berbeda dengan tema. Maksudnya mau bahas apa, Mas? Jadi ini saya dulu punya niatan ingin umrohkan Nggih. Terus kalau saya mau Badalkan umroh itu lebih baik saya misal saya punya harta gitu. ya. Jadi bisa nggak saya membatalkan umroh sendiri? Ya. Baik. Masya Allah. Semoga jadi anak yang berbakti. Sebatas niat mau mengumrohkan orang, itu tidak wajib ditunaikan. Aku dhisik wis niat arep mengumrohkan ibu, tapi ibu meninggal sebelum saya sempat mengumrohkan beliau. Apakah wajib digantikan dengan mengumrohkan bapak atau mengumrohkan orang lain, atau sedekah atas nama ibu sejumlah nilai umroh? Jawabannya tidak. Jadi keinginan untuk menderma itu tidak sama dengan sudah menderma, tidak sama dengan wajib menderma, karena baru sifatnya apa? Keinginan. Nah terus kalau misalnya boleh nggak saya badalkan ibu untuk umroh? Monggo, boleh. Anda boleh membadalkan umroh untuk ibu, boleh badal sendiri atau dibadalkan orang lain. Kalau dibadalkan orang lain caranya pripun? Anda mungkin bisa titip ke travel yang sudah berkomitmen sunnah. Biasanya akan dicarikan mutawif, pembimbing. Nanti ada biaya tertentu,
boleh bayari itu. Itu lebih murah. Tapi nek jenengan mau umroh piyambak, monggo lebih mahal. Jadi pilih mana? Dua-duanya, masya Allah. Baik, wallahu alam. Baik, mengatakan yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.